Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindi Miliwati Borusitorus. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Bibel Pro di Lagu Boti. Saya semester 7. Di sini saya mau memberikan metode mengajar di sekolah minggu. Tentu kita ketahui sekolah minggu yang merupakan para generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Nah, tentu di sini kita harus memberikan didikan yang baik melalui firman Tuhan. Tidak saja hanya pendidikan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan rohani tentu dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, di sini saya memberikan suatu metode yang mungkin saja kita ketahui, tapi kita sulit melakukannya. Nah, yang pertama di sini kita pastinya sebelum bercerita, pastinya kita harus memiliki persiapan bagaimana memberikan ayat tersebut. Misalnya yang ditentukan dari gereja ataukah kita pribadi. Nah, untuk itu di sini saya memberikan satu ayat yang memimpin kita memberikan pengajaran kepada sekolah minggu. Yang pertama kita bisa membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dengan isi demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, di dalam ayat tersebut mengatakan tentang persekutuan kepada Allah. Tentu kita mengetahui banyaknya kita manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan tidak menyadari betapa pentingnya kita untuk tetap saling mengasihi kepada Allah. Nah, di sini kita membuat tema khusus kepada anak sekolah minggu melalui ayat ini, yaitu tentang sahabat karib. Pastinya pada masa anak-anak sekarang kita sendiri juga pasti memiliki sahabat karib, baik teman kecil, teman yang ketemu di perantauan ataupun ke teman yang di sekolah, seperti itu. Pasti kita memiliki teman dan tentu dikatakan sahabat karib. Nah, di sini saya memberikan suatu contoh yang sudah saya persiapkan, yaitu di sini juga saya akan menjelaskan bahwa anak-anak bisa mengerti ayat firman Tuhan ketika kita memiliki alat peraga. Seperti apakah alat peraga dari nas yang kita baca? Dan tentu kita harus memiliki statement apakah yang bisa dimengerti anak-anak melalui nas kita hari ini. Kita juga harus mengetahui pasti ada anak-anak yang duduk bersama adiknya, abangnya. Nah, dan di sini juga kita harus mendekatkan bagaimana hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu banyak anak-anak yang memang ribut di kursi, berantem, berkelahi, serta saling cubit-mencubit temannya karena mungkin keisengan atau bermain, tiba-tiba saja menjadi keributan seperti itu. Nah, tentu kita harus memberikan instruksi yang baik kepada anak-anak bahwa kita sesama teman, sesama yang sudah diciptakan oleh Tuhan, tentu harus saling mengasihi. Nah, di sini saya juga sudah memberikan keterangan bagaimana membuat alat peraga tersebut. Dan kita tidak perlu susah-susah payah membuat alat peraga tersebut. Gunakanlah alat peraga yang sesederhana mungkin agar kita saat menyampaikan tidak kesulitan. Nah, dan di sini juga banyak cara-cara yang memang lebih gampang, tetapi bagaimanalah gampang itu memberikan keunikan kepada anak-anak sehingga mereka merasa bahwa yang kita berikan itu sangat bermakna. Banyak sekarang memang anak-anak yang lebih monoton terhadap televisi karena keunikan dari film-film tersebut seperti kartun ya. Tapi bagaimanalah yang kita berikan alat peraga tersebut ini menarik perhatian seorang anak. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan gambar dan di sini nanti saya akan memberikan sebagai beberapa slide dari gambar tersebut, dan mungkin dari gambar tersebut kita bisa membuat
atau melukis atau menggambar dari internet atau yang lainnya. Dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana seorang kawan, seorang teman yang karib memiliki rasa saling mengasihi, bukan saling menyalahkan terhadap kawannya ketika suatu ada masalah. Dan di sini juga kita bisa mengkontekskan bagaimana cerita-cerita tersebut dalam kehidupan sehari anak-anak. Dan untuk itu, kepada teman-teman, berikanlah inisiatif dan kreatif yang sangat memuaskan kepada anak-anak sehingga menambah imajinasi mereka terhadap firman Tuhan. Dan tentu kita juga mengerti bahwa anak-anak itu perlu diberi dorongan, diberi masukan, diberi saran, dan mereka juga dapat menambah wawasannya. Dan untuk itu juga kepada teman-teman sekalian yang memberikan pengajaran kepada anak-anak, tentu harus memiliki metode mengajar kepada anak yang sangat banyak, yang sangat luas, agar anak-anak tersebut dapat memberikan kehidupannya kepada Allah melalui kitab yang memberikan pengarahan melalui firman Tuhan. Yang mau mengajar sekolah minggu, tentu dari bahan-bahan yang sudah saya berikan dan cara-cara menyampaikan kepada anak-anak, berikan kata-kata yang menarik dan mudah didengar. Sekian dari saya, terima kasih.